Shalom, Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Seperti biasa Bapak Ibu Saudara, hari ini saya kembali dengan Bro Gideon Yehuda yang akan kembali kita bertanya tentang video yang sudah kami temukan Bapak Ibu Saudara. Nah, berikut kami tampilkan video yang akan sama-sama kami bincangkan pada hari ini dari akun YouTube yang bernama Don Ditan Bapak Ibu Saudara. Berikut adalah tampilannya. Dan dari video tersebut, kami akan menuliskan linknya pada deskripsi box bagian bawah, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam video tersebut, Don Ditan ini sedang berdiskusi dengan seorang kiai, yaitu Kiai Idrus Ramli. Nah, dalam diskusi tersebut, mereka berdiskusi tentang kristologi, dan Don Ditan ini menyatakan bahwa dia menjadi kristolog, dia mau menjadi seorang kristolog karena dia melihat ada banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang saling bertentangan. Dan hari ini akan kita tanyakan kepada Bro Gideon demikian, apakah betul Alkitab kita saling bertentangan, Bapak Ibu Saudara? Halo Bro. Ya Bro. Nih Bro, ada pertanyaan dari video ini Bro. Ini akan menjadi pertanyaan pertama. Yang pertama saya akan tanyakan. Di dalam video tersebut, Don Ditan ini dia menyatakan bahwa salinan Alkitab tertua itu adanya tuh abad keempat, sedangkan Alkitab terjemahan sekarang yang kita pakai itu disalin dari abad ke-16. Dan dia menyatakan karena ada perbedaan waktu itu sehingga ada ayat-ayat yang sudah diubah-ubah atau ditambahkan di abad ke-16 itu. Jadi di abad 4 itu ada ayat, tetapi ketika udah di abad 16 tidak ada lagi. Dan begitu pun sebaliknya. Bagaimana Bro menanggapi hal tersebut Bro? Ya, thank you Bro. Pertama, kalau kita membaca Alkitab, ya, kita akan menemukan ada beberapa ayat yang menggunakan tanda kurung, kurawang. Nah, itu berarti ada beberapa dalam sejarah itu ditemukan pada sekelompok ada tulisan itu, dan sekelompok lain tidak ada tulisan itu. Nah, mungkin ya ini pendekatan yang paling mudah untuk kita mengerti. Berawal mungkin dari kesalahan satu orang menulis. Nah, lalu kan zaman dulu tak ada mesin fotokopi gitu kan. Jadi mereka memang menulis salin tulisan sebanyak itu dengan tulisan tangan. Nah, pasti ada suatu error dalam menyalin. Dan itu kita wajar karena manusia dapat memiliki kesalahan yang menyalinkan manusia. Gitu. Nah, mungkin berawal dari satu orang, lalu banyak penyalin-penyalin selanjutnya mengikuti yang salah itu, yang maksudnya menyalin kurang itu. Dan ada satu kelompok lagi yang menyalin secara benar, terus ya orang pengikut di bawahnya dia menyalin juga yang benar. Jadi ada sedikit perbedaan. Tetapi yang menjadi penekanan saya adalah di mana mau ada kurung kurawal atau tidak, sebenarnya itu hanya kata-kata kecil aja, tidak mempengaruhi sama sekali membuktikan ide gagasan yang ada di dalam Alkitab yang Allah sampaikan kepada kita mengenai konsep-konsep dan nilai-nilai kebenaran itu menjadi terganggu atau kurang kualitasnya atau bahkan nggak ada kualitasnya. Tidak seperti itu gitu. Jadi itu hanya masalah kecil dalam penulisan yang kita harus juga melihat kembali kepada sejarah. Apakah kita yakin sekarang semua kitab suci tertua pasti ditulis sama seperti aslinya? Nah,
Untuk beliau yang menjadi mualaf sendiri, apakah beliau bisa menjelaskan uh, penerima wahyu di dalam keimanan Islam adalah Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril? Nah, sekarang pertanyaan saya, kapan kanonisasi Al-Quran? Berselang berapa lama? Nah, bagaimana membuktikan berselang berapa lama itu tidak ada kesalahan sedikit pun? Ditambahkan kalau kita mengingat sejarah-sejarahnya, gitu. Dan kita harus memahami hal ini bahwa hal-hal sepele jangan dijadikan masalah. Abad ke-16 yang kita gunakan adalah Textus Receptus. Textus Receptus pula juga berdasar pada kodeks-kodeks dan salinan-salinan tertua. Jadi itu turun-temurun berabad-abad. Nah, permasalahannya di mana? Tidak ada permasalahan sama sekali. Kenapa kita harus menggunakan manuskrip yang sudah tua? Biarlah itu dimuseumkan gitu. Dan memang juga Textus Receptus mengalami, kalau kita jujur terhadap keadaan, banyak bahasa-bahasa manusia yang mengalami kedinamisan dan kemajuan. Jadi Alkitab itu sebenarnya bukan ide gagasan yang diubah, tetapi beberapa bahasa-bahasa diubah agar lebih mudah dicerna. Tetapi bahasa itu sama sekali tidak mengganggu kualitas dari Alkitab. Itu. Kita harus memahami hal itu. Jadi nggak bisa dibilang cuma biasa. Misalkan zaman dulu menuliskan huruf U itu dengan O dan E. Terus kita ubah menjadi U. Lalu orang bilang itu salah. Nah, nggak berpengaruh sama sekali. Sama juga seperti di kurung kurawal itu merupakan hal yang juga tak berpengaruh. Kenapa? Karena juga dominan kelompok pada zaman dulu, dominan itu menuliskan hal itu kok. Gitu. Jadi kita harus memahami secara sejarah, secara ontologi manusia yang menjadi penyalur Tuhan untuk menyampaikan wahyunya. Nah, kita ini bukan yang namanya Superman atau kita manusia yang hebat sekali, sempurna sekali, tidak bisa mati, tidak bisa salah, tidak. Siapapun pasti bisa salah. Jadi kita harus memahami mereka-mereka yang menyalin ini dengan tangan mereka, menyalin begitu banyak kalimat, begitu banyak kata-kata yang disalin oleh mereka. Ya, jika itu memang ada kesalahan sedikit atau kesalahan satu huruf yang berubah atau memang yang seperti tanda kurung kurawal itu mungkin kesalahan akibat yang di pemimpinnya, itu kita harus maklumi gitu. Tetapi sudah diadakan kajian bahwa ada tanda kurung kurawal tidak ada pun juga tidak akan mengubah esensi gitu. Jadi kan yang terpenting adalah esensi. Mana mungkin Tuhan lebih kecil daripada hanya huruf, ya kan kamu? Ide gagasan Tuhan lebih besar dari masalah huruf dan sedikit kata-kata. Demikian, bro. Thank you. Iya, ya berarti kalau kita fokus hanya untuk salah-salah tulis untuk huruf-huruf aja, kita akan betul kehilangan esensinya ya, bro ya. Ya, nah, bro, jadi ketika dia menyatakan hal itu, jadi dia bukan saja menyatakan, dia juga membuktikan dalam Alkitab bahwa memang di dalam Alkitab itu ada banyak hal-hal yang tidak saling berkaitan ya. Ada hal-hal yang memang di ayat lain tulisnya lain, di ayat yang lain juga menuliskan yang lain. Contohnya, bro, dan ini akan menjadi pertanyaan yang kedua. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 19, Yohanes 4 ayat 19, saya akan baca. Kata perempuan itu kepadanya Tuhan. Di dalam Alkitab yang kita punya sekarang dituliskan dengan kata Tuhan. Dan dia juga di video tersebut, dia membuktikan dengan Alkitab yang lain dituliskan bukan Tuhan, tapi Tuhan. Dan dia bilang ini betul sudah ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para penulis atau para penerjemah Alkitab. Gimana bro menanggapi hal tersebut? Ya, terima kasih Bro Eki. Ini hal yang lucu ya, karena memang di dalam tulisan
dalam terjemahan Greka sendiri dituliskan sebagai kurios, dan di dalam tulisan Ibrani dituliskan sebagai Adonai, ya itu kita harus memahami bahwa kata Adon itu dan kata kurios itu artinya memang tuan, majikan, penguasa. Nah, ini berbicara mengenai kepemilikan, kekuasaan dan sebagainya, gitu. Nah, jadi bicara tentang kata ini, kita tidak bisa nih paksakan kata ini harus berujung kepada ilahi, gitu. Kalau saya mendengar pendapat beliau pasti berpikir kata Tuhan pasti untuk ilahi. Tapi enggak, kata zaman dulu, bahasa tertua pun, ya bahasa serum pun, adoinoi, itu memang juga menggunakan tuan yang bisa digunakan untuk kepada manusia sebagai majikan, sebagai tuan, sebagai raja, sebagai penguasa, juga bisa ditujukan kepada ilahi. Karena kita ingat di dalam kehidupan manusia tentu ada raja bagi manusia, ada pemimpin. Nah, itu pakai kata Adon juga bisa kepada ilahi. Jadi tergantung konteks. Salah satu contohnya adalah di dalam Kejadian 23 ayat 5 sampai 6, saya akan bacakan. Kejadian 23 ayat 5 sampai ke 6. Bani Het menjawab Abraham. Jadi ini Bani Het yang berbicara kepada Abraham. Dengarlah kepada kami, Tuanku. Tuanku ini seorang raja agung. Jadi jelas kata Adon di dalam ayat ini juga ditujukan kepada manusia. Terus permasalahannya di mana? Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Karena katanya Tuhan, bukan Tuhan. Nah, memang kata ini bisa ditujukan kepada manusia dan kepada ilahi. Jadi yang menurut saya, kalau Anda benar-benar ingin menjadi kristolog, ya Anda harus fair terhadap kata-kata itu. Anda tidak bisa menggunakan perspektif agama Anda untuk menjudge, menilai agama lain. Karena ya tentu akan berseberangan. Gitu. Ya, jadi kita perlu mengerti hal itu. Di dalam Ulangan 6 ayat 4 sendiri dituliskan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kalau kita lihat kata Adonai di sana, itu untuk mereplace atau menggantikan kata Yahweh. Karena orang Israel, orang Yahudi sendiri tidak berani menyebutkan nama Yahweh. Karena ada hukum di Keluaran 20, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dan mereka berpikir, jadi sebut namanya aja tidak boleh. Sehingga mereka ganti dengan kata Adonai. Dengarlah hai orang Israel. Ya. Penguasa Allahmu, penguasa itu Esa. Jadi di sini penguasa yang dimaksudkan oleh Musa ketika menulis ini adalah ilahi. Kita jelas Kejadian 23 ayat 5 sampai 6 kata Adon bisa untuk manusia, Ulangan 6 ayat 4 bisa untuk ilahi, dan kita juga bisa melihat di dalam Yohanes ini kan berbicara kata Tuhan. Ya kita belum tahu juga secara pastinya di dalam hati perempuan itu memanggil Tuhan itu apakah merujuk kepada ilahi. Gitu. Nah, tetapi ketika kita membaca konteksnya, kita akan ngerti. Jadi nggak bisa diambil satu ayat juga langsung dia bilang, oh Yesus bukan Tuhan karena nggak bisa. Harus lihat konteksnya. Lihat tujuan si Yohanes menuliskan tulisan itu apa. Karena Yohanes 4 ayat 19 tentu itu sendiri berada di dalam tulisan Yohanes. Gitu loh. Jadi kalau nggak mungkin di dalam Yohanes sendiri dia bertentangan dengan tujuan dia menuliskan suratnya dia gitu ya, Injil Sinoptik. Gitu. Terima kasih, Bro. Iya, Bro. Kita berlanjut ke pertanyaan yang ketiga, Bro. Dia kembali memperlihatkan di dalam video tersebut bagaimana Alkitab itu berkontradiksi. Dia menyatakan, ini akan menjadi pertanyaan ketiga, di Lukas 7 ayat 36 dan Matius 26 ayat 6. Dia bilang ini kisah yang sama, tetapi Alkitabnya menuliskan kok tempatnya berbeda.
yang di Lukas di rumah orang Farisi, sedangkan Matius di rumahnya Simon. Padahal ini kisah sama, dan dia bilang ini ada kesalahan juga. Bagaimana bro menanggapi hal tersebut? Iya, hal ini tentunya yang ditujukan mengenai karena ada cerita seorang perempuan yang berdosa datang memberikan minyak, lalu kisah ini menjadi sama. Ya tidak bisa seperti itu, jelas tidak bisa. Sekarang begini, kalau misalkan Bro Eki datang ke rumah saya berikan makan, ya besok lagi saya ada lagi di rumah minggu depan contohnya, Bro Eki datang lagi memberikan makanan yang sama, apakah berarti satu kejadian saja? Tidak, tetap dua kejadian. Nah, kita harus mengerti kenapa seperti itu. Karena kebudayaan di dalam orang Yahudi pada zaman itu, ingat bahwa pada zaman itu kasut mereka adalah kasut yang terbuka, dan jalanan mereka bukan jalanan aspal seperti kita, jalanan mereka masih berbatuan, berpasir-pasir, dan sebagainya. Jadi kebudayaan di sana adalah setiap rumah akan menyiapkan yang namanya air untuk membilas kaki, membersihkan kaki untuk masuk ke rumah tamu. Ya, maksud saya untuk masuk ke rumah tuan rumahnya itu. Nah, di sini kan ada cerita karena itu kebudayaan yang sering gitu. Jadi, apakah bisa dipaksa seperti satu kejadian? Tidak bisa. Kalau jelas tempatnya berbeda karena hanya kejadian yang sama lalu dipaksakan menjadi satu kejadian, nggak bisa. Karena ini hal yang umum sekali pada saat itu. Ya, jadi hal yang umum itu juga mereka juga membersihkan dengan minyak yang sangat mahal, itu juga rasa bentuk penghormatan. Dan jadi ya apalagi kebudayaan orang Yahudi gini. Saya lupa jelaskan tadi ya bro ya. Jadi sudah disediakan air, biasanya tuan rumah itu akan mencucikan kaki tamu. Ya, membersihkan. Tanda menghargai, menghormati. Nah, tapi kasusnya di sini kalau kita lihat ya kejadiannya satu, tidak, kaki Yesus tidak dicucikan gitu ya. Lalu perempuan itu datang kepada Yesus, ya asumsi saya mungkin karena dia bisa melihat Yesus tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan lainnya. Jadi perempuan itu datang lalu memberikan minyak pada kaki Yesus, menyeka pada rambutnya. Rambut itu adalah mahkota wanita. Jadi ketika menyeka itu adalah tanda penghormatan terbesar kepada Yesus. Yesus nolak itu enggak, Yesus nggak nolak itu. Dan kejadian itu bisa berulang. Bisa berulang. Karena jelas itu adalah hal yang sangat umum terjadi dimanapun. Gitu. Jadi demikian jawaban saya. Jadi untuk hal ini kita tidak bisa menyamakan, memaksakan ini satu kejadian. Tidak bisa. Gitu. Karena itu hal umum. Sekarang kalau saya tanya, misalkan ya saya memberikan handphone kepada bro, saya memberikan handphone kepada teman bro, ya, lalu dituliskanlah di cerita, saya memberikan handphone kepada pihak Eki. Nah, pihak Eki ini kan bisa Eki sendiri, bisa kawan Eki. Nah, tulisan cerita itu langsung dipukul sama rata satu kejadian, nggak bisa. Tergantung konteks gitu. Oke. Thank you bro, demikian. Ya, thank you bro. Kita berlanjut ke pertanyaan yang keempat bro. Di pertanyaan keempat, dia menyatakan ada yang kontradiksi lagi bro. Matius 27 ayat 5 dan Kisah Para Rasul 1. Itu bagaimana tentang proses dari kematian Yudas. Di Matius 27, Yudas mati menggantung diri, sedangkan di Kisah Rasul 1, itu matinya adalah jatuh dan perutnya terbelah gitu ya bro ya. Nah, itu dibilang ada kontradiksi juga Alkitab menuliskan hal tersebut. Bagaimana bro kembali menanggapi hal tersebut bro? Ya, terima kasih bro. Untuk mengerti hal ini,
ya, kita harus melihat dan mempunyai pola pikir yang open mind, yang terbuka, jangan tertutup. Oh, tulisannya beda pasti salah. Ya enggak. Sekarang gini, ketika Yudas jual Yesus, uang 30 keping perak diberikan kepada Yudas oleh imam-imam. Berarti uang itu milik siapa sekarang? Milik Yudas. Ya. Lalu imam-imam itu ketika Yudas menyaksikan begitu hebatnya penderitaan Yesus, Yudas berniat untuk mengembalikan, ya, berniat untuk mengembalikan uang itu. Dia lemparkan uang itu, lalu dia pergi, dikatakan di sini. Dia pergi. Uang itu tetap milik siapa? Tetap milik Yudas. Lalu Yudas pergi, ya, Yudas pergi dan dia melakukan tindakan bunuh diri, ya. Uang itu milik siapa? Tetap milik Yudas, nggak berubah. Bukan punya imam-imam itu. Hanya saja imam-imamnya pergi membeli tanah dengan uang Yudas. Nah, ini kan perspektifnya berbeda. Yang satu bilang Yudas membeli, yang satu bilang imam-imam membeli. Tapi maksudnya adalah kalau itu dengan uang Yudas, ya berarti pihak Yudas lah yang membeli karena itu kepunyaan Yudas. Sekarang saya tanya begini, misalkan bro punya uang 200 juta mau beli mobil. Saya disuruh pergi. Saya pergi ke showroom, saya belikan mobil. Uang 200 juta dari bro. Yang beli mobil siapa? Saya atau bro? Yang beli. Bro Eki yang beli. Karena itu uang Bro Eki gitu. Kalau kalau ayah saya punya uang, ayah saya suruh saya pergi ke showroom, ya, ayah saya menyuruh saya pergi ke showroom untuk ini uang sekian untuk beli mobil, tetap sebenarnya yang beli itu siapa? Ya ayah saya, orang uang ayah saya itu kan. Nah, jadi perspektif ini jangan dimain-mainkan hanya karena sudut pandangnya berbeda. Yang satu bersudut pandang kepada itu uang Yudas. Itu 30 keping perak hasil kejahatan Yudas, maka di Kisah Rasul 1. Ayo kita buka Kisah Rasul 1. Yudas ini, Kisah Rasul 1 ayat 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Dijelaskan tuh. 30 keping perak hasil kejahatan dia tuh. Jadi lihatnya dari sisi itu milik Yudas. Mau imam yang pergi juga tetap Yudas yang beli hitungannya. Gitu kan. Cara mati menggantung diri dicatatkan oleh Matius. Ya, kalau Kisah Rasul bilang lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Ini kita coba lihat dulu di dalam bahasa aslinya. Apakah ini menceritakan rentetan kronologis atau menceritakan sebagian besar dari peristiwa? Karena yang ditekankan di sini adalah harus ada pengganti dari Rasul Yesus yang bunuh diri itu. Di Kisah Rasul 1. Itu penekanannya. Jadi mereka nggak akan jelasin secara detail bagaimana Yudas mati. Ngapain? Penekanannya bukan di situ. Jelas di dalam Kisah Rasul 1, ayat yang ke 16. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama. Gitu. Ayat 21, jadi harus ditambahkan, ada kata jadi harus ditambahkan kepada kami seseorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi itu penekanannya di situ, bukan biografi kematian Yudas gitu. Mereka hanya melihat bahwa tanah itu
tidak disentuh. Tanah itu najis. Beli dengan uang kejahatan, ya, beli dengan uang kejahatan, lalu di situ mati dengan cara najis. Orang kan gini, orang Yahudi aja makam itu dibilang najis. Makam loh. Dimakamkan secara layak saja najis. Apalagi orang mati bunuh diri, ada pohon di situ, ya, membusuk di situ. Sudah membusuk di situ. Seberapa kuat sih tali menggantung Yudas? Seberapa lama buat digantung? Apalagi kalau dia gantung sendiri, emang dia persiapin secara dengan benar-benar gantungannya kuat apa enggak? Dicoba dulu gitu ya. Ya kan enggak. Ya pokoknya dia berniat untuk mati gitu. Tapi kesaksian dua-duanya ini benar disaksikan. Terus mau gimana? Ya otomatis kita harus melihat mana yang kronologis, mana yang melihat dari sisi gambar besarnya. Itu. Yang kronologis memang dia mati gantung diri. Kalau ini lihat dari sisi besarnya, pokoknya udah dilihat tuh Yudas udah jatuh dah pokoknya. Setelah gantung diri itu udah jatuh, udah pokoknya semua tanah tuh tertumpah di situ. Maka itu disebut tanah hakal dama. Gitu. Jadi jangan menyalah-nyalakan, dibilang ini kontradiksi, tidak. Kita harus memahami mana sih yang menjelaskan kronologis. Nah, Kisah Rasul 1 itu jelasin penekanannya di mana sih? Apakah penekanannya kronologis kematian dari Yudas? Kan enggak. Itu harus kita ngerti. Ya, demikian bro. Thank you. Ya, thank you bro. Tadi udah menjelaskan tentang siapa yang membeli tanah juga. Karena di video tersebut mereka juga mempermasalahkan hal itu, bahwa siapa yang membeli tanah. Dan kembali lagi, kalau kita hanya lihat yang kontradiksi tanpa kita melihat yang esensi, ya akhirnya kehilangan arah. Thank you bro untuk hari ini. Sebelum kita tutup video ini, ada yang mau bro sampaikan? Ya, jadi harapan saya adalah kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terseret ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Seakan-akan mempertunjukkan kontradiksi Alkitab. Seakan-akan mempertunjukkan bahwa Alkitab itu salah. Dengan pertanyaan yang sebenarnya tidak sesuai dengan penekanan apa yang ingin Alkitab jelaskan. Jadi kita harus bertumbuh rohani untuk supaya lebih kuat, lebih peka terhadap hal-hal demikian, supaya kita juga bisa menjadi berkat, kita bisa memberitakan Injil, kita bisa memberikan jawaban yang benar dan menjelaskan yang benar, memberikan pemahaman yang benar juga, gitu, supaya orang mengerti dan memahami. Oke. Demikianlah bro. Thank you. Thank you bro untuk hari ini, dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang telah menyaksikan video ini. Kalau Bapak Ibu diberkati, jangan lupa share untuk setiap orang yang Bapak Ibu kenal, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.